Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator ingin mempresentasikan tugas kuliah pengantar sistem cerdas. Kelompok yaitu Remianda dengan NIM D10211711028. Saya sendiri Wuryono Satrio dengan NIM D10211191025 dan rekan saya Rizky Rusandri Nugraha dengan NIM D10211191061. Sini yang akan dibahas yaitu sistem pakar diagnosis COVID-19 berbasis mobile application Android dengan metode certainty factor. Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia, namun kebanyakan masyarakat awam kurang begitu memerhatikan masalah kesehatan. Mereka sering menganggap remeh penyakit COVID-19 ini, dan apabila tidak segera ditangani, akan menjadi lebih serius penanganannya. Suatu gejala penyakit yang timbul dapat menjadi indikasi suatu penyakit yang akan diderita atau sedang diderita. Dalam perkembangan teknologi modern, maka dikembangkan pula sistem suatu teknologi yang mampu mengadaptasi proses dan cara berpikir manusia, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data yang mampu menyelesaikan masalah layaknya seorang pakar. Metode penelitian ini berbentuk survei. Pengumpulan data yang diambil peneliti, yaitu menggunakan pengumpulan data primer berupa wawancara kepada beberapa pakar. Dalam hal ini adalah dokter spesialis paru-paru, serta melakukan sejumlah pengamatan langsung atau observasi, dan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan langsung dengan COVID-19. Selanjutnya, tahapan-tahapan sistematis yang digunakan dalam metode certainty factor digunakan untuk perhitungan nilai kemungkinan MB, MD, dan CF sebagai derajat untuk menunjukkan ukuran kemungkinan diagnosa COVID-19. Program Self-Suspect CF berupa installer APK atau aplikasi dapat diinstal dalam smartphone Android atau iOS. Untuk permodelan pada aplikasi kepakaran dengan metode certainty factor meliputi tahap pertama, yaitu foreground process. Tahap kedua, visible process. Tahap ketiga, server process. Tahap keempat yaitu background process, dan tahap terakhir yaitu empty process. Dengan menggunakan metode certainty factor berbasis mobile application Android, mempermudah silence untuk konsultasi kesehatan di mana mudah diakses oleh masyarakat dengan hasil akhir berupa diagnosa penyakit layaknya seorang pakar. Metode certainty factor. Faktor kepastian atau certainty factor menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Didefinisikan sebagai persamaan berikut. CF
dalam kurung H, E dalam kurung sama dengan MB dalam kurung H, E tutup kurung dikuram MD dalam kurung H, E tutup kurung, di mana CF sama dengan certainty faktor atau faktor kepastian dalam hipotesis H yang dipengaruhi oleh fakta E. MB sama dengan measure of belief, tingkat keyakinan, adalah ukuran kenaikan dari kepercayaan hipotesis H dipengaruhi oleh fakta E. MD sama dengan measure of disbelief atau tingkat ketidakyakinan, adalah kenaikan dari ketidakpercayaan hipotesis H dipengaruhi fakta E. E sama dengan evidence, peristiwa atau fakta. H adalah hipotesis atau dugaan. Struktur sistem pakar terdiri dari dua pokok, yaitu A. Lingkungan pengembang atau development environment. Lingkungan pengembang digunakan sebagai pembangunan sistem pakar, baik dari segi pembangunan, komponen maupun basis pengetahuan. B. Lingkungan konsultasi, consultation environment. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seorang bukan ahli untuk berkonsultasi. Selanjutnya saya berikan kepada Rizky untuk melanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ulasan dari Wuryono Satrio. Ya, di sini kita lihat berbagai macam arsitektur dari sistem pakar, dari user, antamuka, aksi, dan berbagainya lah. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Oke, baik. Komponen-komponen sistem pakar yang terlihat pada gambar tadi. Saya akan jelaskan tentang subsistem penambahan pengetahuan. Yang pertama, yang kedua, basis pengetahuan atau knowledge base. 3, mesin inferensi atau inferential engine. Ada 3 elemen utama dalam motor inferensi, yaitu interpreter untuk mengeksekusi item-item agenda yang terpilih menggunakan aturan-aturan dan basis pengetahuan, yaitu scheduler yang akan mengatur agenda, consistency enforcer yang akan berusaha memelihara konsisten dalam mempresentasikan solusi yang bersifat darurat. Yang keempat, blackboard. Blackboard ini merupakan area dalam memori yang kita gunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlaku atau keputusan sementara. Biasa ini blackboard ini ada di pesawat juga. Ada 3 tipe keputusan dapat direkam, rencana atau bagaimana menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Setelah itu agenda, aksi-aksi yang potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi atau keputusan selanjutnya yang akan kita lakukan. Yang kelima, atau interface. Ini digunakan untuk media komunikasi antar user dan program. Jadi kata kita sebagai pengguna dengan program yang sedang dijalankan atau yang kita jalankan. Yang keenam, sistem yang sistem ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem, untuk melihat apakah pengetahuan pengembangan ada masih cocok digunakan di masa yang mendatang. Jadi ini kita masih carinya apakah pengetahuan yang kita pakai sekarang
masih bisa atau tidak untuk digunakan kita di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya. Nah, pada aplikasi ini ada halaman menu utama klaim. Halaman utama adalah tampilan awal. Ya, betul sekali, memang. Antarmuka hasil perancangan halaman utama dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi kalau kita ingin pas pertama kali kita membuka aplikasi ini, kita akan melihat tampilan awal dari aplikasi ini, yaitu ada panduan, identifikasi seperti ciri-ciri apabila kamu terkena COVID-19 atau apa, atau ada kamus istilah gejala. Jadi di situ kayak kamus lah. Ada profil kayak profil kita itu profil kita. Oke, selanjutnya ada halaman menu nota, merupakan menu yang menampilkan gejala-gejala yang ada pada sistem. Nah, misalnya di COVID-19 itu ada gejala yang kayak tenggorokan, napas, pilek, batuk yang berkelanjutan, demam, dan sebagainya. Nah, apabila kita memiliki gejala-gejala tersebut, kita tinggal apabila kita memiliki salah satu gejala, kita tinggal cek saja di samping sebelah kanan. Dan apabila gejala itu masuk semua di dalam tubuh kita, bisa kemungkinan besar kita terinfeksi virus COVID-19. Pada bentuk bisa dilakukan analisa. Nah, jadi setelah tadi itu kita cek checklist, kita dapat memastikan apakah kita kemungkinan akan terkena COVID-19 atau tidak dari penyakit yang sedang kita alami sekarang. Selanjutnya ada halaman hasil diagnosa. Nah, ini halaman yang hasil berapa persenkah dari penyakit tadi yang dapat memungkinkan kita terkena COVID-19. Kalau di sini 87,40% terinfeksi kalau menurut keterangan di salah satu screenshot yang kita tampilkan di sini. Nah, itu kemungkinan berarti 84% kemungkinan kita kena COVID-19. Nah, pada menu utama terdapat 5 menu. Fungsi dari masing-masing menu adalah sebagai berikut. Nah, tadi ada gambar yang slide pertama, foto yang pertama, itu panduan. Jadi panduan ini merupakan tampilan panduan menggunakan aplikasi. Nah, ini adalah cara-cara kita menggunakan aplikasi diagnosa COVID-19 ini. Terus ada identifikasi COVID-19. Jadi itu tadi yang kita cek di situ. Nah, adalah jenis penyakit-penyakit yang kita alami. Terus ada kamus istilah gejala. Nah, kamus ini merupakan tampilan data keseluruhan gejala-gejala. Oh, jadi ini adalah data dari gejala-gejala yang kita alami. Ada kamus COVID-19. Nah, ini merupakan rangkuman dari seluruh COVID-19 tampilannya. Ada profil juga. Pada profil ini berisi profil aplikasi diagnosa COVID-19 ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke kesimpulannya. Setelah dilakukan analisis dan pengujian terhadap sistem diagnosa COVID-19 ini, dapat diambil beberapa kesimpulan. Seperti sistem ini dapat menganalisis jenis COVID-19 berdasarkan keluhan atau gejala yang diinput oleh klien atau kita atau pengguna aplikasi ini. Jadi sistem ini juga mampu menyimpan represensi pengetahuan pakar berdasarkan nilai kepercayaan atau NB dan nilai tidak kepastian atau ND. Dan dapatlah nilai akhir yaitu CF yang dapat bekerja layaknya seorang pakar dalam mendiagnosa COVID-19. Dengan aplikasi ini juga pengguna dapat melakukan diagnosa dini terhadap gejala-gejala suatu COVID-19 yang dirasakan.
Jadi itu dapat sekali membantu kita dalam mendiagnosa apakah kita akan terjangkit atau tidak, atau kemungkinan kita terjangkit COVID-19 atau tidak. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.